Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dengan kalimat tersebut, manusia berkumpul dari segala penjuru untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Manusia memulai tawaf mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu kiblatnya umat Islam yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah SWT memerintahkannya untuk memanggil dan mengajak manusia untuk menunaikan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir ayat tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada orang-orang, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan sebuah rumah, yaitu Ka'bah, maka berhajilah kalian." Dan pada hari itu orang-orang diwajibkan untuk berhaji ke Ka'bah. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah berhaji dari seluruh tempat, yang mana penduduk Mekah juga turut ikut serta dalam ibadah tersebut. Dan mereka disebut sebagai hums, yaitu penduduk negeri atau penduduk asli. Sebagaimana mereka juga mensakralkan bulan haji, yaitu Dzulhijjah, serta bulan sebelumnya dan setelahnya, dan ditambah dengan bulan Rajab, yang disebut sebagai bulan Allah Al-Asam, yang berarti tidak terdengar suara pedang di dalamnya, yang mana diharamkan perang pada bulan-bulan tersebut, dan dihentikan segala invasi sebagai penghormatan kepada bulan haji. Tata cara haji pada zaman jahiliyah mirip dengan tata cara haji dalam beberapa manasiknya. Seiring berjalannya waktu, berubahlah manasik haji, terlebih setelah munculnya penyembahan patung dan berhala di Jazirah Arab yang diprakarsai oleh Amir bin Luhai. Maka manasik haji berubah dan menyimpang, sampai Rasulullah SAW diutus, kemudian mengajari manasik haji yang benar, dan yang kebanyakan dijelaskan pada waktu haji wada, yaitu satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji. Bagaimanakah orang-orang Arab menunaikan ibadah haji pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, dan mengapa mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Tawaf adalah rukun pertama haji sebelum Islam, dan sebagian orang Arab tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang tanpa busana, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana mereka tidak ingin untuk tawaf memakai baju yang telah mereka gunakan untuk bermaksiat dengannya. Mereka melepaskan pakaian mereka ketika hendak tawaf, kemudian setelah selesai tawaf mereka kembali memakai pakaian tersebut. Orang-orang Quraisy pun kemudian membuat pakaian khusus untuk haji dari kain yang tidak dijahit. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membeli kain tersebut, dia akan tawaf dalam keadaan telanjang. Kebiasaan itu tetap ada sampai ditaklukkannya Mekah oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau melarangnya. Disebutkan oleh Imam Al-Azraqi dalam kitab Tarikh Makkah bahwasanya apabila As-Sarurah berhaji dari selain penduduk Makkah, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بدعه أو كله فما بدا منه فلا أحله. Dahulu wanita bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang, dan dia berkata, "Siapakah yang mau meminjami pakaian yang digunakan untuk menutupi kemaluannya saat tawaf?" Dan dia berkata, "Pada saat ini sebagian atau seluruhnya telah kamu lihat, namun apa yang nampak tidak saya halalkan." Lalu turunlah firman Allah, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid.
Ibnu Katsir menyebutkan tentang tawaf dari beberapa kabilah yang tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Orang-orang Arab kecuali Quraisy tidak mengelilingi Ka'bah dengan pakaian yang mereka kenakan. Mereka menyebutkan bahwa mereka tidak tawaf dengan pakaian yang mereka gunakan untuk bermaksiat dengannya. Orang-orang Quraisy serta ahli Homs bertawaf mengelilingi Ka'bah memakai pakaian mereka, dan siapa saja yang mendapatkan pinjaman pakaian, dia bertawaf dengannya. Dan orang yang memiliki pakaian baru, dia bertawaf dengannya, kemudian membuangnya. Dan orang yang tidak memiliki baju baru serta tidak mendapatkan pinjaman baju dari orang Humus akan tawaf dalam keadaan telanjang, sehingga laki-laki maupun perempuan akan tawaf dalam keadaan telanjang. Imam Nawawi berkata, dahulu orang-orang jahiliyah tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka melemparkan baju mereka dan membiarkannya di atas tanah, dan tidak mereka ambil selamanya. Mereka membiarkannya terinjak sampai rusak, sampai Islam datang, dan Allah SWT memerintahkan manusia untuk menutup aurat. Allah Ta'ala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Rasulullah SAW juga bersabda, "La yatufu bil baiti 'uryan." Tidak boleh bertawaf mengelilingi Ka'bah orang yang dalam keadaan telanjang. At-talbiyah. Orang-orang Arab telah tahu tentang talbiyah dalam berhaji sebelum Islam datang. Akan tetapi mereka membaca talbiyah berbeda dengan talbiyah yang dibaca sekarang, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Dahulu setiap kabilah memiliki talbiyah masing-masing. Diriwayatkan oleh Abu Ali Al-Marzuki Al-Asfahan di dalam kitab Al-Azminah bahwasanya talbiyah yang dibaca oleh orang-orang Arab adalah sebagai berikut. Talbiyah suku Quraisy. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikun huwa lak, tamlikuhu wa ma malak, abu banatin fi fadak. Talbiyah suku Jurhum. Labbaik marhuban wa qad kharajna, wallahi laula anta ma hajijna Makkah wal bait wa ma ajijna, wala tasaddaqna wala tahajjajna. Talbiyah suku Khuza'ah. Nahnu min ba'dihim autad, nahnu warithna al-bayta ba'da 'ad, faghfir fa anta ghafirun wahad. Sa'i antara Safa dan Marwah. Orang-orang Arab mengambil ritual ini dari perbuatan Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, yang mana beliau telah bersa'i atau lari-lari kecil dari dua bukit ini, yang terletak di pinggiran kota Makkah, guna mencari air untuk anaknya. Sebelum Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk memukul tanah, kemudian memancarlah air dari sumur Zamzam. Orang-orang Arab kemudian meletakkan patung-patung dari Safa dan Marwah untuk menjualnya kepada orang-orang yang berhaji. Maka dagangan berhala pun laris pada musim haji. Setelah Islam datang, mereka berusaha menjauhi ritual tersebut, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka Allah SWT pun berfirman, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Wukuf di Arafah. Dahulu orang-orang Arab, khususnya orang selain penduduk suku Quraisy, akan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah dari Arafah ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Diriwayatkan dari Zam'ah, dari Salamah bin Mahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, dahulu orang-orang jahiliyah wukuf di Arafah manakala matahari berada di atas bukit, seakan-akan seperti kain sorban di atas kepala laki-laki. Maka mereka kemudian berangkat. Menyembelih kurban. Orang Arab jahiliyah ketika selesai melakukan ibadah haji, mereka menyembelih hewan sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT. Orang Arab terbiasa menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejarah mencatat bahwasanya mereka terbiasa menyembelih kurban dengan mengharapkan kebaikan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji imannya oleh Allah SWT dengan menyembelih anaknya, sebelum Allah kemudian menggantinya dengan sembelihan yang besar. Mereka membuat pagar untuk menjaga hewan tersebut, tanpa ada yang menghalanginya seorang pun dikarenakan hal tersebut haram. Setelah menyembelihnya, mereka melumuri darahnya di Ka'bah, dan dagingnya diberikan kepada orang-orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.